Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita mereview salah satu Linux yang mungkin bisa dibilang sebagai turunannya Ubuntu, tetapi menggunakan Window Manager i3. Dan inilah Regolith Linux. Ya, saat Anda ingin mencari informasi tentang Regolith Linux, Anda bisa mengunjungi website resminya di regolith-linux.org. Dan di sini diceritakan bahwa Regolith is a modern desktop environment designed to let you work faster by reducing unnecessary clutter and ceremony, built on top of Ubuntu, GNOME, and i3. Ya, fokus di sini adalah Ubuntu, GNOME, dan i3. Ya, Ubuntu yang kita kenal tentu saja menggunakan desktop environment standarnya GNOME, tapi di sini ada tambahan Window Manager i3, tiling Window Manager i3, sehingga harapannya nanti secara produktivitas kita ketika menggunakan Linux Regolith ini yang berbasis Ubuntu bisa meningkat pesat. Nah, karena menggunakan Window Manager i3, jadi di sini ada visual tournya tersendiri. Di sebelah kanan ini adalah tutorial yang tampil pertama kali, di mana di sini Anda bisa mengetahui perintah-perintah kombinasi keyboard apa saja yang bisa Anda gunakan untuk melakukan suatu hal. Misalnya untuk menjalankan terminal, Anda menggunakan tombol super dan enter, kemudian membuka browser super, shift, enter, dan sebagainya, termasuk untuk resize dan session. Di sini bisa Anda lakukan dengan menggunakan kombinasi keyboard. Ya, itu tipikal tiling Window Manager i3, semuanya dikerjakan menggunakan keyboard. Kemudian ya, karena menggunakan tiling Window Manager tentu saja tampilannya sangat minimalis, tetapi ketika atau walaupun itu minimalis, tetap saja karena menggunakan basis Ubuntu ada paket-paket yang familiar karena menggunakan basis desktop environment GNOME. Jadi nanti ketika kita membuka aplikasi tertentu, rasanya itu mirip sekali dengan menjalankan Ubuntu yang berbasis GNOME. Dan di sini jika Anda sudah mulai tertarik dengan i3, ya sama seperti ketika saya tertarik menggunakan Manjaro i3 karena fokusnya sangat simpel, Anda bisa mendownloadnya untuk menguji coba atau menginstalnya secara langsung di komputer Anda dengan dua cara. Cara yang pertama, Anda bisa mendownload file ISO Regolith Linux itu sendiri. Versi terkininya adalah 141, dan di sini Anda akan mendownload satu file CD ukurannya 1,3 GB, berarti sangat kecil. Dan di sini versi yang 141 ini adalah versi yang saya coba. Jadi yang Anda lihat ini adalah versi Regolith yang memang fresh ISO-nya, bukan versi yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua, kalau misalnya Anda saat ini menggunakan Ubuntu 18.04, 20.04 atau 20.10, Anda bisa menambahkan Regolith desktop package di sistem yang sudah ada sekarang dengan cara seperti ini, sehingga ketika nanti Anda ingin merasakan tampilan ala Regolith Linux, Anda tinggal logout, dan di bagian login Anda bisa memilih dengan menggunakan tampilan Regolith. Ya, silakan Anda pilih yang mana. Tentu saja kembali ke masalah selera. Kalau saya jelas memilih yang fresh seperti ini, ukurannya kecil 1,3 GB. Sementara kalau yang menggunakan Ubuntu sejauh ini, karena saya pernah mereview Ubuntu 20.10 dan GNOME-nya agak sedikit mengandung bug, ya silakan Anda bisa mencermati video review saya Ubuntu 20.10. Saya lebih suka yang GNOME-nya tidak terlalu terasa, hanya bagian aplikasinya saja yang penting. Yaitu dari sisi downloadnya. Kemudian secara tampilan memang minimalis, tapi di sini di dokumentasi sudah ada sesuatu yang mungkin akan Anda cari, yaitu opsi kustomisasinya. Anda bisa melakukan kustomisasi di Regolith Linux ini dengan menginstal Regolith Look, sehingga nantinya bisa memilih tampilan-tampilan Ayu Dark, Dracula, atau Ubuntu dan sebagainya. Tapi saya belum mengeksplor sampai sejauh itu. Tapi intinya untuk mengganti tampilan agar lebih colorful sangat memungkinkan. Kemudian kalau kita cek dari sisi popularitasnya, apakah Regolith Linux ini ada di distrowatch.com, ternyata tidak ada. Ya, kenapa bisa seperti itu saya juga tidak terlalu paham.
Dan yang jelas ketika kita menjalankan terminal ya sesuai dengan instruksi yang ada di sini dengan window enter, kemudian menjalankan tools NeoFetch yang sudah ada by default, Anda akan menjumpai bahwa ikon yang ada di sini termasuk OS yang terbaca adalah Ubuntu 20.04 ya, 20.04 ya tepatnya, bukan 20.04.1 ternyata. Oke, kernelnya 54, kemudian package-nya 1624. Ini saya sudah menginstal beberapa aplikasi, jadi harusnya ini sudah lebih besar daripada aslinya. Desktop environment-nya Regolith, Window Manager i3, temnya IO Mirage Dark dan sebagainya. Untuk memori, Anda jangan terkejut dulu dengan memori yang 1,7 GB ini, karena saya sedang rekaman dengan focus screen. Saya membuka 4 tab Firefox, tentu saja itu akan sangat membebani memori. Ukuran memori saat kondisi idle kisaran ya 800-an sampai 1 GB-an, karena ya di belakang layar sana ada GNOME-nya juga, barangkali seperti itu ya. Jadi secara memori tentu saja ini akan sangat hemat, dan yang penting adalah produktivitas Anda sih ya. Untuk keluar Windows Shift Q atau Ctrl D, dan di sini kalau misalnya Anda terganggu dengan kenapa ini ada di pojok kanan terus, ya bisa Anda nonaktifkan dengan Windows Shift tanda tanya. Saya lupa perintahnya apa, Windows Shift tanda tanya lagi ya, seperti itu untuk menonaktifkannya. Kemudian untuk daftar aplikasi bawaannya dengan ukuran file ISO 1,3 GB, kita bisa melihat aplikasi yang tersedia di sini tidak terlalu banyak. Saya mengaktifkan tampilan ini, start menunya ini dengan window dan super spasi ya, super dan spasi ditekan bersamaan. Kemudian yang ya karena muncul paling atas, kita tengok dulu setting ya. Di bagian about saja Anda bisa mengetahui ini adalah typical about yang ada di GNOME Ubuntu khususnya ya. Di sini bisa terbaca kondisi sistemnya Ubuntu 20.04 LTS, GNOME versinya 3361, Window Manager X11 ya, ini GNOME. Kemudian focus screen ini skip saja karena saya menginstal ini secara terpisah. Firefox sudah ada by default. Kemudian software ya, ini adalah tools yang digunakan untuk menambahkan aplikasi baru. Jika Anda mau menggunakan mode graphical user interface untuk menambahkan aplikasi baru, Anda bisa menggunakan ini ya. Tentu saja kecepatan loadingnya dipengaruhi oleh koneksi yang Anda miliki, yaitu jadi kalau masalah bagaimana cara menambahkan aplikasi ketika kita menggunakan Window Manager i3 ya, di sini tidak ada masalah karena basisnya Ubuntu. Tanpa menggunakan terminal pun kita bisa menggunakan ini tool software bawaannya. Kemudian ada pulse audio untuk modifikasi audio ya, mic-nya, input outputnya. Kemudian text editor, ini juga text editor gedit ya, tipikalnya GNOME, yang tentu saja ya, itu melekat dengan GNOME ya. Vim juga sudah ada by default. Kemudian jika Anda membutuhkan driver yang mungkin belum terdeteksi di awal, Anda bisa mengklik aplikasi ini additional driver, dan sejauh penggunaan saya di mode testing ini, driver WiFi terdeteksi, kemudian audio juga ya sudah bisa terbaca dengan baik karena kernel 54 tentu saja sudah termasuk termasuk baru. Kemudian untuk instalasi ya, ini modenya sedang mode live USB, jadi untuk menginstal tentu saja ini adalah teknik instalasi yang sama dengan Ubuntu. Anda tidak usah heran, di sini memang tidak ada close-nya, tapi ketika di sini ada close, minimize, maximize, ini adalah aplikasi yang sama, Ubiquiti, yang digunakan untuk menginstal Ubuntu. Jadi rasanya sama persis seperti menginstal Ubuntu ya. Kemudian untuk file manager sendiri juga ini adalah bawaannya GNOME kalau tidak salah. Oke. Kemudian jika Anda tidak suka dengan wallpapernya, ini sampai di sini eksplorasi yang saya lakukan untuk mengganti wallpaper. Saya tinggal menyiapkan gambar, kemudian klik kanan save as wallpaper ya, wallpapernya ganti, lumayan berubah suasananya ya.
seperti itu. Kemudian untuk Archive Manager juga sudah ada, dokumen viewer untuk membuka file PDF juga sudah ada, font Gparted standar, htop untuk mengecek memorinya, image viewer standar, language library, reboot, remontoir, screenshot ada, software update, startup, sistem monitor. Ini sistem monitor yang ya Anda sudah mengenal, ini bawaannya GNOME, memori 2,2 GB ya, abaikan saja sementara ini. Kemudian kalau Anda menjumpai VLC di sini, ini perlu saya sampaikan bahwa saya menginstal VLC secara terpisah. Jadi yang saya tambahkan di Regolith ini adalah focus screen dan VLC. By default belum ada player audio video, belum ada Office ya. Jadi yang mungkin perlu dipersiapkan ketika Anda menginstal Regolith untuk produktivitas ya, instalasi Office. Anda tinggal memilih saja WPS Office, Open Office, LibreOffice atau yang lain-lain. Kalau saya jelas dengan kondisi kosongan 1,3 seperti ini, 1,3 GB file ISO nya, saya lebih menyukai WPS Office, tentu Anda sudah mengetahuinya. Kemudian untuk video player, agar semua codec bisa terinstall secara langsung, saya menggunakan VLC. Jadi tinggal menggunakan software yang tadi ada di atas ya, ini tinggal menggunakan aplikasi yang berbasis GUI, atau tentu saja cara yang paling efisien ketika menggunakan tiling window manager adalah sudo apt install VLC ya. Di sini karena sudah yang terbaru, tentu saja tidak akan menginstal lagi ya, seperti itu. Sekarang kita coba mengeksplorasi sedikit tentang i3 nya seperti apa. i3 fokus pada produktivitas, sehingga harapannya ketika Anda menggunakan Regolith Linux yang menggunakan basis Ubuntu, tentu saja harapannya adalah Anda bisa selalu fokus ke layar untuk mengerjakan sesuatu ya, fokusnya kerja-kerja seperti itu. Dan kemudian dari sisi opsi yang lain, package manager tadi sudah, untuk ya sepertinya memang lebih cocok untuk produktivitas khususnya di bidang programming, karena saya yakin kalau Anda fokusnya hanya untuk gaming misalnya untuk gaming, Regolith ini sangat tidak cocok. Kemudian ya bisa, tapi tidak saya rekomendasikan. Dan apakah ini cocok untuk pemula, saya juga tidak merekomendasikan itu. Silakan kalau Anda memang masih baru mengenal Linux, baru awal-awal saja, Anda bisa memilih Linux yang lebih populer, misalnya ya Ubuntu terlebih dahulu. Kemudian ketika Anda merasa Ubuntu terlalu mainstream, ingin yang lebih minimalis, ya Anda bisa bermigrasi atau mencoba Regolith Linux ini. Ya, apa pendapat saya soal Regolith Linux ini? Menurut saya ini bisa menjadi kompetitor yang kuat bagi Manjaro i3. Ini bisa jadi head to head yang bagus. Ini Manjaro berbasis Arch, fokus rolling release, dan ini Regolith menggunakan basis Ubuntu yang sama-sama perkembangannya cepat. Tinggal masalah Anda menyukai apt atau menyukai Pacman, tinggal masalah selera saja. Ya, kesimpulannya ini adalah Linux yang bagus untuk Anda yang mengejar produktivitas. Regolith Linux patut dicoba. Baik, begitu saja review saya tentang Regolith Linux 141, basisnya Ubuntu 20.04. Ya, sedikit revisi, bukan 20.04.1 tapi 20.04 yang LTS. Ya, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.